Ada sebuah acara perkawinan pasangan kontroversi bernama Adolfo dan Lola. Kenapa kontroversi? Karena belum juga ijab kabul. Ternyata sudah hamil duluan. Biasalah efek kos-kosan barbar dan sekedar informasi aja guys ya. Jadi si Lola ini sejak kecil selalu memakai kaki palsu akibat sebuah insiden kebakaran yang juga menewaskan kedua orang tuanya. Setelah acara sakral usai, mereka tinggal melakukan lempar bunga ke tamu undangan. Di sini, semua orang terlihat kaget saat melihat Lola mengalami pendarahan. Singkat cerita, Lola terbaring di rumah sakit setelah mengalami keguguran. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizur Rahot yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Lalu, tak lama kemudian, seorang dokter memberi kabar buruk akan kelainan rahim Lola yang tidak bisa lagi memiliki anak. Dan kabar tersebut jelas membuat Lola dan suaminya benar-benar syok. Bahkan Lola kecewa kepada Tuhan hingga membuat keimanannya luntur seketika. 6 bulan berlalu, Lola sudah berdamai dengan dirinya yang sudah divonis nggak bakalan punya anak lagi. Dan seperti biasa, ia menjalani kehidupan sebagai istri dari seorang pilot airline. Di sini, suami Lola mengajak Lola untuk mengadopsi seorang anak saja. Ia berharap keberadaan seorang anak nanti bisa membuat kehidupan mereka kembali berwarna. Terlebih, Olvo prihatin dengan kondisi Lola yang selalu kesepian karena selalu ia tinggal sendiri. Singkat cerita, Olvo membawa Lola menuju sebuah gereja yang sudah biasa menampung anak-anak yatim dan terlantar. Lalu setibanya di lokasi, seorang suster berkata bahwa anak asuh di gereja tersebut pada baik dan sudah biasa belajar agama. Dan karena gereja ini sudah tua, jadi ia masih menerapkan gaya hidup dan didikan kuno kepada mereka. Kemudian Lola malah terbuai oleh alunan musik religi yang entah dimainkan oleh siapa. Namun tiba-tiba, ibu suster datang dan mengatakan bahwa musik yang mereka dengar dimainkan oleh sepasang bocil kembar bernama Tin dan Tina, yang dimana kedua bocil malang tersebut ia temukan di depan gereja ketika mereka berumur 1 minggu. Kedatangan dua bocah tersebut jelas membuat Lola kagum, apalagi sikap mereka yang langsung terlihat jatuh cinta kepada Lola. Sementara Adolfo, dia mengajak Lola untuk melihat anak-anak yang lain karena ia merasa Tin dan Tina terlihat aneh. Akan tetapi Lola yang sudah terlanjur sayang, dia meminta Adolfo untuk mengadopsi mereka saja. Ya, kalau sudah keinginan istrinya, apapun pasti Adolfo kabulkan. Singkat cerita, Olvo dan Lola telah resmi mengadopsi Tin dan Tina. Mereka pun terlihat bahagia di tengah rumah tangga yang selama ini terasa hambar. Jelas terlihat aneh ketika Dogi kesayangan Lola menggonggongi Tina dan Tin. Lalu Olvo menyuruh mereka untuk menyayangi si Dogi karena dia merupakan bagian dari keluarga mereka juga. Lola jelas marah melihat kelakuan Tin dan Tina yang malah loncat-loncat di kamar yang pernah ia siapkan untuk almarhum anaknya. Kemudian dengan watadosnya mereka kembali bahagia saat diberitahu kamar mana yang akan mereka tempati. Kelakuan bangor khas anak kecil tadi langsung berbeda ketika makan malam. Terlihat Adolfo dan Lola pun senang dengan tingkah laku Tina dan Tin yang memperlakukan mereka layaknya orang tua. Tak cuma itu, dua bocil agamis ini selalu mengutip ayat dari Alkitab di setiap perkataannya. Bahkan, mereka bisa mendatangkan kebiasaan baru meskipun sekedar berdoa sebelum makan. Adolfo yang biasanya makan tanpa doa, jelas malu ketika Tina menyuruhnya untuk berdoa dulu sebelum makan. Namun lain halnya dengan Lola. Karena rasa kecewanya di masa lalu, ia sudah muak tentang hal-hal keagamaan. Setelah makan malam usai, Tin dan Tina kepo apa alasan Lola yang telah mengadopsi mereka. Kemudian, langsung saja Lola mengatakan alasannya karena ia tak mungkin punya anak. Lalu tiba-tiba, Tina berkata jika tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak. Akan tetapi, perkataan Tina lagi-lagi tidak membuat Lola senang, apalagi punya harapan. Di keesokan harinya, Lola terbangunkan oleh suara peletekan di jendela rumah gitulah. Lalu ketika ia cek, meskipun Tin dan Tina kadang bangor dan kadang baik, di sini Lola berusaha menjadi ibu yang baik bagi mereka. Saat mereka sedang sarapan,
Tin dan Tina akhirnya tahu alasan Lola yang tak pernah berdoa sebelum makan. Mereka pun tidak habis pikir dengan orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Lalu Tina berkata jika Tin bisa bertemu Tuhan saat ini juga. Tapi dengan satu syarat, Lola harus diam apapun yang terjadi. Tin yang hampir kehabisan nafas berkata jika ia sudah bertemu dengan Tuhan, ia pun sudah meminta keajaiban agar Lola secepatnya punya anak. Meskipun sempat takut, kelakuan dua bocah ini Lola anggap sebagai hiburan semata. Hari-hari pun berlalu, Tin dan Tina Lola sekolahkan di salah satu SD impres terbaik di negara Spanyol. Akan tetapi warna kulit mereka yang berbeda malah menjadi candaan dan hinaan teman-teman sekelasnya. Terutama oleh si Boy yang menyebut Tin dan Tina mirip anak Dracula. Malamnya Lola heran kenapa jadi banyak salib di rumahnya. Lola pun melapor ke suaminya jika semua itu pasti ulah Tin dan Tina. Akan tetapi Adolfo meminta Lola untuk jangan baper. Toh Tina dan Tin memang dibesarkan di gereja. Jadi wajarlah daripada majang spare part motor kan aneh ya. Bersama suaminya, Lola pun penasaran dengan kedua anak angkatnya yang entah sedang ngapain. Lalu ketika mereka bertemu, Tina ingin melakukan permainan perang malaikat dulu sebelum tidur. Lola yang berasa menjadi mama muda, dia mencoba untuk mengikuti permainan yang baru pertama kali ia dengar. Permainan aneh yang dilakukan Tin dan Tina jelas membuat Lola ketakutan. Apalagi dua bocil tersebut melakukannya sambil membaca ayat dari Alkitab. Lalu selang beberapa saat Adolfo meminta Lola untuk jangan berpikir yang aneh-aneh terlebih dari yang ia lihat. Kelakuan Tin dan Tina masih wajar dilakukan untuk bocah seumuran mereka. Tak lama kemudian, Tin dan Tina datang untuk meminta maaf ketika Lola akan mengkonsumsi obat penenang. Tapi untuk kedua kalinya si Dogi terlihat tidak suka akan kedatangan Tin dan Tina. Di malam berikutnya, Tin dan Tina kepikiran atas kelakuan si Dogi yang telah melukai ibu mereka. Lalu mereka berniat untuk memberi pelajaran terhadap si Dogi. Niatan mereka pun diawali dengan mengambil obat penenang ketika Lola dan Adolfo sedang gituan. Saat si Dogi sudah tak berdaya, Tin dan Tina berniat untuk melakukan pembersihan jiwa kepada binatang najis tersebut. Yang dimana semua itu mereka lakukan setelah Asa menafsirkan suatu ayat. Setelah jeruan si Dogi dikeluarkan, di sini Tina memohon ampun kepada Tuhan atas tindakannya. Keesokan harinya, Lola dan Adolfo dikagetkan oleh Tin dan Tina yang dipenuhi dengan darah. Kemudian mereka benar-benar syok saat melihat si Dogi sudah tewas di unboxing. Lalu dengan santuinya, Tin dan Tina tidak mengakui perbuatannya sambil bertanya, "Kenapa si Dogi tak kunjung bangun?" Setelah beberapa saat, Olvo yang mau terbang, dia meminta Lola untuk menganggap semua ini kecelakaan dan memaafkan Tin dan Tina. Karena ia merasa kedua bocah itu terlalu poyos hingga salah satu kaprah menafsirkan ayat. Ketika hari berganti, waktu pun terus berlalu, yang dimana kali ini keluarga Lola sedang berbahagia karena malam Natal sudah tiba. Tin dan Tina pun terlihat bahagia saat mereka mendapatkan hadiah berupa piring sakti dari Adolfo. Kebersamaan yang membahagiakan ini terus berlanjut ketika mereka menunggu pergantian malam tahun baru. Lola yang tiba-tiba ambruk pingsan membuatnya langsung dibawa ke rumah sakit, dan setelah mendapat pemeriksaan, Lola mendapat kabar bahagia jika saat ini ia sedang hamil. Bu dokter pun menganggap semua ini adalah keajaiban, mengingat Lola sebelumnya divonis tidak bisa mempunyai anak. Di sini Tin dan Tina berkata jika Tuhan telah mengabulkan doa mereka, namun tetap saja Lola tidak percaya dengan adanya Tuhan, karena baginya semua ada penjelasan logisnya. Beberapa bulan kemudian, yang dimana kali ini siswa dan orang tua murid sedang melakukan sebuah perayaan keagamaan, dan seperti biasa, mulut si Boy tidak bisa diam kalau sehari saja tidak ngata-ngatain Tin dan Tina, yaitu sebagai anak Dracula. Boy mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap kegiatan ini yang ia anggap sebagai kegiatan bodoh. Sontak Tin menganggap omongan si Boy adalah penghujatan yang tak termaafkan. Kemudian, Tina berkata bahwa Tuhan pasti akan segera membalas kelakuan Boy. Selang beberapa saat, semua murid dan para orang tua begitu hikmat mengikuti acara di dalam gereja. Akan tetapi, Lola merasa heran karena dari tadi ia tidak melihat Tin dan Tina. Begitupun dengan ibunya Boy yang tidak tahu di mana anaknya berada. Namun tak lama kemudian, Tin dan Tina muncul setelah mengiringi paduan suara. Semua orang langsung panik ketika Boy datang dengan tubuh yang dipenuhi oleh luka. Kejadian yang penuh tanda tanya ini pun membuat Lola curiga akan kedua anaknya. Terlebih karena orang-orang sudah tahu jika selama ini Boy selalu menghina Tin dan Tina. Kecurigaan Lola dirasakan juga oleh ibunya Boy.
Apalagi setelah ia mendengar bahwa anaknya itu sempat ngobrol dengan Tin dan Tina sebelum kejadian. Tapi karena tak ada saksi waktu kejadian, wanita itu langsung menuduh Tin dan Tina, yaitu telah melempari anaknya yang kini sedang koma dengan batu. Setelah kedua anaknya banyak melakukan hal-hal yang mengerikan, Lola menemui Bu Suster dan menceritakan jika Tin dan Tina selalu salah kaprah dengan Alkitab. Di sini, kecurigaan Lola yang berlebih terhadap kedua anak didiknya jelas membuat Bu Suster marah, karena selama di gereja, mereka tidak pernah berbuat yang aneh-aneh. Kemudian Bu Suster balik menceramai Lola untuk segera bertaubat. Karena kecurigaan tak beralasan itu akibat Lola jauh dari Tuhan, Lola benar-benar kaget dengan temuan gambar yang seolah menunjukkan kelakuan Tin dan Tina selama bersamanya. Lola pun langsung melaporkan ke suaminya, namun seperti biasa, Adolfo menganggap Tin dan Tina cuma bocah poyos yang butuh akan bimbingan saja. Di hari berikutnya salib yang mereka pasang sudah menghilang dan ternyata semua itu adalah ulah Lola yang menganggap kedua anaknya mabok agama. Sontak kedua bocah ini menganggap bahwa kini Lola sebagai iblis yang jahat. Di keesokannya Lola mengalami perubahan yang aneh ketika rambut panjangnya mulai rontok. Ia pun menduga jika Tin dan Tina sudah mengguna-gunanya. Sementara Olfo menganggap perubahan tersebut cuma efek dari kehamilan Lola saja. Dan untuk kali ini, Lola sangat kecewa karena Olfo tak pernah mempercayainya. Tak lama setelah itu Lola mendengar kabar bahwa Boy telah meninggoy. Kabar tersebut semakin membuat Lola ketakutan terhadap Tin dan Tina. Bahkan ia meminta Adolfo untuk jangan meninggalkannya bersama Tin dan Tina di rumah. Ya, tapi karena harus bekerja, Olfo menyuruhnya untuk jangan berpikir yang aneh-aneh terhadap kedua anak mereka. Selang beberapa saat, Tina menyiapkan segelas susu yang ditambah bubuk putih, sementara Lola yang baru bangun. Dia sedang panik saat mengetahui tubuhnya sudah diikat oleh Tin dan Tina, dan mengerikannya lagi, kedua bocil tersebut katanya ingin memberi makan sang adik yang masih berada di dalam kandungan. Kemudian Tina berkata, jika susu yang ia siapkan, sudah ia tambahkan bubuk kebahagiaan untuk sang adik tercinta. Singkat cerita, kepanikan Lola tadi akhirnya berujung lahiran yang membuat ia dan suaminya bahagia. Akan tetapi, Olfo kesal dengan perbuatan Lola yang sempat mengacungi pisau di hadapan Tin dan Tina. Kedua bocah ini pun langsung meminta maaf karena sebenarnya bubuk yang mereka tambahkan itu tak lain adalah gula pasir. Meskipun cuma gula, tapi Lola tetap benci karena kelakuan mereka sudah berlebihan. Melihat sang adik yang sudah lahir, Tin menyarankan untuk segera membaptisnya. Di sini Lola jelas panik karena bukan cuma tidak percaya agama, ia khawatir karena yang namanya dibaptis ada adegan di airnya. Bagaimana coba jika Tin dan Tina asal menyemplungkan anaknya ke dalam air? Sementara Olfo yang berbeda dengan Lola, dia sepakat untuk segera membaptis anaknya. Beberapa hari berlalu, Lola dan keluarganya menjalani hari-hari yang bahagia. Kemudian ia berniat untuk mengambil telur hingga membiarkan si orok begitu saja. Kepergian Lola ke belakang itu pun dijadikan kesempatan oleh Tin dan Tina untuk segera membaptis adik mereka. Kejadian yang hampir menewaskan si bayi membuat Adolfo benar-benar murka, hingga ia pun dengan brutal membakar kitab suci milik Tin dan Tina. Singkat cerita, Olfo mengembalikan Tin dan Tina ke gereja yang gak jauh-jauh amat dari rumahnya. Ia pun meminta maaf karena selama ini tidak pernah percaya dengan semua ucapan Lola. Di malam harinya, Lola dan Adolfo merayakan 1 bulan kelahiran anak mereka. Kemudian, Lola mengungkapkan jika ia merasa bersalah karena telah meninggalkan Tin dan Tina. Ia pun menjadi ragu apa bisa menjadi ibu yang baik untuk si bayi. Lalu, obrolan mereka pun akhirnya berlanjut cekcok ketika Lola berniat untuk mencari kerja. Di sini Olfo jelas tak terima, karena siapa yang mengurus anaknya nanti? Ketika di tengah perdebatan mereka, tanpa sadar Bu Suster dan para anak didiknya, mereka mengutuk keras sikap Olfo yang sudah mencampakkan Tin dan Tina. Mendengar kepedihan Bu Suster, Tin dan Tina jelas tidak akan tinggal diam. Hampir saja kawanan kecil rusa terhantam oleh mobil Adolfo. Apakah kemurkaan sang suster telah dimulai? Kalian tahu? Oh, tentu tidak. Ketika tengah malam, Lola merasa lega atas si bayi tertidur lelap. Lalu, tiba-tiba ia heran karena pintu rumah sudah terbuka. Siapa kira-kira yang sudah masuk ke rumah? Entahlah. Padahal jelas-jelas suaminya sedang menonton TV dan mengatakan jika ia sudah menutupnya. Kemudian Olfo meminta maaf atas sikap kasarnya sewaktu di restoran. Tapi bukannya keluar kata maaf, sikap kasar Olfo membuat Lola ingin bercerai saja. Di sini Adolfo jelas panik, dan parahnya lagi, hujan petir yang berlangsung membuat Athena TV terganggu.
Kemudian ia berniat memperbaiki antena sebelum lanjut untuk membujuk Lola. Baikan. Ketika anaknya terdengar menangis, Lola merasa bersalah atas sikapnya yang sudah berlebihan terhadap Adolfo. Saat kelistrikan rumahnya error, Lola heran karena tiba-tiba mendengar musik kesukaan Tin dan Tina, hingga ia pun menduga mereka pasti telah kembali dan sedang berada di rumahnya. Di sini Lola benar-benar panik saat melihat suaminya terbakar akibat kesambar petir. Kepanikan Lola semakin bertambah saat ia tak menemukan anaknya. Kemudian, ia berusaha mencari ketika rumah mewahnya mulai dilalap api. Saat Lola merasakan lagi keputusasaan, ia teringat kembali akan Tuhan yang sudah lama ia tinggalkan. Lalu, ia melakukan cara seperti yang dilakukan Tin dan Tina untuk bertemu Tuhan dan meminta pertolongan kepadanya. Di keesokan harinya, Bu Suster mendatangi Lola setelah mendengar kejadian semalam. Bu Suster pun tidak menyangka dengan nasib tragis Adolfo yang kini sudah tiada. Lalu, ketika Lola menanyakan keberadaan Tin dan Tina semalam, Bu Suster berkata jika semalam mereka tidur di gereja. Kabar itu pun membuat kecurigaan Lola berubah menjadi penyesalan karena telah asal nuduh. Singkat cerita, Lola yang kini sudah percaya akan adanya Tuhan, dia menghadiri pemakaman suaminya. Bahkan mulai dari saat ini, ia akan kembali mengurus Tin dan Tina layaknya anak sendiri. Lalu, tamat. Oke, sedikit referensi sepintas dari awal film ini memperlihatkan kelakuan mengerikan Tin dan Tina. Padahal mereka hanya ingin membuat Lola kembali ke jalan yang benar. Tin dan Tina sebenarnya anak baik seperti yang dikatakan oleh Bu Suster. Cuman bedanya, dari dulu mereka selalu mendapat bimbingan. Nah, yang jadi masalah, Tin dan Tina dirawat oleh seseorang yang jauh dari Tuhan. Makanya, rasa ingin tahu dan kepolosan mereka berujung petaka terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan hingga pada puncaknya, Tin dan Tina berhasil membuat Lola kembali percaya kepada Tuhan. Karena tanpa sepengetahuan orang-orang, mereka berhasil menyelinap dan ngeprank Lola dengan menyembunyikan anaknya terlebih dahulu. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit, and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.